Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan akan menghadapi Parma dalam laga Serie A di Stadio Ennio Tradini pada tanggal 10 April 2021. AC Milan akan berupaya kembali ke jalur yang benar saat melawan Parma akhir pekan ini, dan kemungkinan bisa kembali menyambut dua pemain depan mereka. Rossoneri gagal memetik poin penuh di kandang akhir pekan kemarin saat raksasa Serie A tersebut ditahan imbang Sampdoria 1-1 di San Siro. Yang berarti mereka perlu membawa pulang kemenangan dalam lawatan mereka ke Parma Sabtu 10 April 2021 malam mendatang. Di sisi lain, Milan telah banyak dihantam kasus cedera sejak awal musim ini dan bahkan sempat kehilangan lebih dari separuh pemain kunci mereka. Akan tetapi memasuki pekan-pekan terakhir Serie A periode 2020-2021 ini, satu persatu bintang andalan mereka mulai pulih dan siap kembali merumput. Menurut kabar dari Milan News, Rafael Leao kemungkinan akan dapat kembali dimainkan Rossoneri untuk pertandingan di Stadio Ennio Tradini. Dengan demikian, playmaker Brahim Diaz yang sempat dibekap cedera saat membela tim U21 Spanyol pada jeda internasional kemarin. Kendati demikian, kehadiran Mario Mandzukic untuk pertandingan tersebut masih diragukan, sedangkan Kapten Alessio Romagnoli belum diketahui apakah ia akan dapat pulih tepat waktu atau tidak. Tetapi hal tersebut tampaknya tidak terlalu beresiko mengingat betapa impresifnya duet Fikayo Tomori dan Simon Kjaer. Kembalinya Leo dan Brahim tentu menjadi suntikan tersendiri bagi Milan yang bakal berupaya bangkit dan kembali ke jalur yang benar saat menantang Parma yang tengah kesulitan musim ini. Jelang dibukanya lagi bursa transfer musim panas, AC Milan nampaknya bakal mendapatkan berkah berlipat. Pasalnya, skuad Stefano Pioli bisa datangkan dua bintang Atalanta ini. Opsi pemain yang minim pun sejatinya buat Pioli wajib aktif pada bursa transfer nanti. Beruntung, ia langsung dapat kabar baik ketika dua bintang Atalanta bisa saja berseragam merah hitam. Dua bintang tim asal Bergamo yakni Matteo Pessina dan Mattia Caldara bisa didatangkan mereka dengan harga tak terlalu mahal. Maklum, dua bintang tersebut notabene juga berasal dari Milan. Lansir laman Milan News dinukil dari Tuttosport, Pessina sebelumnya sempat dijual oleh AC Milan ke Ladea pada 2017 lalu. Saat itu, mereka menukarnya dengan Andrea Conti ditambah bayaran senilai 24 juta euro atau 415 miliar. Sayangnya kesepakatan ini cenderung rugi bagi mereka usai Conti justru dipinjamkan ke Parma musim ini. Menyesal, mereka pun bisa datangkan lagi Pessina dengan potongan harga 50% sesuai klausul kontraknya. Hal serupa pun berlaku dengan Caldara, pemain yang memang berasal dari tim berjulukan Calciafit itu, dipinjamkan ke Atalanta. Opsi penolakan pembayaran 15 juta euro atau 259 miliar pun muncul gara-gara bek tengah ini rentan cedera. Pemain yang masing-masing berposisi sebagai gelandang tengah dan bek tersebut nampaknya juga tak terlalu digunakan oleh si Dewi. Alasannya, Gianpiero Gasperini sudah bisa gunakan Rafael Tolli, Martin de Roon, hingga Remo Fuller. Aktivitas jelang bursa transfer Liga Italia Serie A sudah dimulai. AC Milan jadi klub yang terus melakukan pendekatan dengan para pemain buruannya. Terbaru, Paolo Maldini mendapat tawaran menggiurkan dari agen pemain Napoli, Lorenzo Insigne. Pemain andalan Gennaro Gattuso ini ditawarkan ke AC Milan dengan gaji yang sangat terjangkau. Klub elit Liga Italia, AC Milan mendapatkan penawaran menggiurkan untuk memboyong winger baru pada jendela transfer musim panas mendatang. Pemain yang ditawarkan untuk bisa dipinang oleh AC Milan tidak lain adalah winger Napoli, Lorenzo Insigne. Nantinya, pemain yang berstatus sebagai pemain timnas Italia itu diproyeksikan menjadi pengganti dari Samu Castillejo. Tidak bisa dipungkiri bahwa penampilan memble dari Samu Castillejo membuat manajemen jengah. AC Milan berniat untuk menguangkan pemain asal Spanyol tersebut guna bisa menjadi asupan dana segar mendatangkan pemain baru.
Satu di antara kandidat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Castello ialah Lorenzo Insigne. Dilansir laman Sempre Milan, agen dari Insigne, Vincenzo, telah melakukan pertemuan dengan manajemen AC Milan Rabu 7 April 2021 waktu Italia. Kabarnya, AC Milan mendapatkan tawaran yang menggiurkan dari sang agen pemain untuk memakai jasa Lorenzo Insigne. Meskipun durasi kontrak pemain 29 tahun itu hingga Juni 2022 bersama Napoli, namun peluang AC Milan untuk mendaratkannya terbilang besar. Lorenzo Insigne diklaim mulai bosan dengan timnya saat ini yang mengalami pasang surut penampilan dan kesulitan untuk meraih trofi. Di sisi lain, target Insigne ialah mampu bermain di klub yang mentas di Liga Champions. Peluang ini jelas disediakan nyata oleh AC Milan. Beda dengan Napoli yang kesulitan untuk menembus 4 besar. Kabarnya, Rossoneri hanya perlu menggaji 5 juta euro setiap musimnya jika menggunakan jasa pemain 29 tahun itu. Bayarannya tersebut terbilang masih memungkinkan bagi AC Milan, mengingat pemegang gaji tertinggi di Rossoneri ialah Zlatan Ibrahimovic dengan 7,5 juta euro. Banyak spekulasi yang beredar mengenai strategi Rossoneri pada Mercato musim panas mendatang yang terpusat pada area striker. Meski Zlatan Ibrahimovic tampaknya hampir pasti akan bertahan, banyak sumber menyatakan manajemen Serie A tersebut ingin mendatangkan penyerang tengah baru yang bisa menjadi pelapisnya sebelum mengambil alih posisi sang legenda saat ia pensiun nanti. Jacobone pun mengungkapkan pemikirannya terkait siapa yang seharusnya dikejar Milan dengan hipotesis menarik terkait kemungkinan paket kesepakatan dengan Granata dalam wawancaranya dengan Milan Live. Saya yakin Andrea Belotti merupakan profil yang paling sesuai untuk Milan pada momen khusus ini. Torino terancam terdegradasi yang saya harap tak akan terjadi dan kontraknya akan berakhir, serta situasi ekonomi khusus yang berarti Andrea bisa dijual dengan harga menarik, ujar sang jurnalis. Dan siapa tahu kita tidak bisa menjajal paket yang praktis dengan menyisipkan transfer permanen Meti dari Turin. Andrea adalah striker yang mengenal Liga Italia dengan baik dan sangat kuat. Ini adalah salah satu kartu yang pasti akan saya mainkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, Meti bergabung Rossoneri Januari lalu dari Torino dengan status pinjaman berbayar dan belum meyakinkan Ricky Massara dan Paolo Maldini untuk mempermanenkan statusnya senilai 8 juta euro atau 128 miliar. Gelandang Prancis tersebut bakal memiliki 9 laga tersisa untuk membuktikan bahwa ia bisa diandalkan musim depan atau ia bakal dipaksa kembali ke Turin. AC Milan dikabarkan belum melakukan perkembangan dalam negosiasi perpanjangan kontrak Hakan Çalhanoğlu dan telah menyiapkan 2 alternatif penggantinya, yakni Joseph Ilicic dan Nikola Vlasic. Dengan kurang dari 100 hari tersisa hingga kontrak Çalhanoğlu bersama Rossoneri benar-benar berakhir, ada tanda-tanda akan adanya pembaruan kerjasama atau pergerakan dalam negosiasi antara kedua belah pihak, menuju kesepakatan yang semakin memanaskan spekulasi mengenai wacana kepergian playmaker andalan klub tersebut dari San Siro dengan status bebas transfer. Menurut pemberitaan dari Sport Mediaset, informasi terkini mengenai pembaruan kontrak gelandang 27 tahun tersebut akan segera datang. Dengan sang pemain saat ini bertolak ke Jerman untuk kelahiran putranya. Mantan bintang Bayer Leverkusen tersebut belum menerima tawaran 4,5 juta euro atau 72 miliar yang disodorkan manajemen Milan. Dan karena itulah raksasa Serie A tersebut mulai melirik calon-calon penggantinya. Ilicic dari Atlanta dan Vlasic dari CSKA Moskow diketahui menjadi kandidat pilihan Rossoneri sebagai jaga-jaga jika akhirnya pemain internasional Turki tersebut menolak perpanjangan kerjasama dengan klub. Akan tetapi, potret tersebut menambahkan bahwa pembaruan kontrak Zlatan Ibrahimovic akan membantu Paolo Maldini dan kawan-kawan dalam memecah kebuntuan dalam negosiasi dengan gelandang serang kunci mereka. Bagaimanapun, Milan tentu enggan kehilangan servis Çalhanoğlu secara cuma-cuma, meskipun Ilicic dan Vlasic mampu menawarkan kualitas menarik untuk skuad mereka musim depan.